Shalom sahabat aku dan dia, apa kabar Anda hari ini? Doa dan harapan saya Anda dalam keadaan baik dan bahagia. Saya Anis Priambodo akan bersama Anda selama 15 menit ke depan dan akan membahas tentang Allah pemelihara jiwa manusia. Selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat aku dan dia, sebelum saya membahas tentang Allah pemelihara jiwa manusia, mari saya mengajak Anda untuk mengenal keberadaan kita sebagai manusia. Ada 3 aspek dalam diri kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Bagian inilah yang mempunyai potensi untuk memahami dan berhubungan dengan Allah. Iman kepada Allah selalu berasal dari roh kita. 3 unsur ini dikenal dengan istilah trikotomi. Trikotomi adalah pandangan bahwa natur manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh atau daging, jiwa, dan roh. Pandangan ini berdasarkan pada pengertian bahwa Allah menciptakan manusia dengan tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana juga pandangan para filsuf Yunani, memandang bahwa tubuh, jiwa, dan roh adalah kesatuan yang ada di dalam manusia yang hidup. Menurut paham Ibrani, manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang pertama dijadikan dari tanah liat, yang kedua ialah kehidupannya atau nyawa. Sedangkan yang ketiga ialah roh yang dapat merasa, mendengar, memikirkan, dan sebagainya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bilangan pasal 16 ayat 22. Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jiwa terdiri dari emosi, kehendak, dan pikiran kita. Dan tentu saja semua orang mengetahui apa yang dimaksud dengan tubuh. Kita berbeda dengan binatang karena kita adalah makhluk yang memiliki roh. Binatang memiliki jiwa walaupun tidak semaju sebagaimana jiwa manusia. Tentu saja binatang mempunyai emosi, kehendak, dan akal budi yang berbeda tingkatannya. Sebagai manusia kita unik. Anda dapat mengatakan bahwa kita adalah makhluk yang memiliki roh yang mampu mengenal Allah. Kita mempunyai jiwa dan kita hidup di dalam tubuh jasmani. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi beberapa unsur, pikiran, emosi atau perasaan, dan kehendak. Dengan pikiran, manusia dapat berpikir. Dengan perasaan, manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya, manusia dapat memilih. Roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Kesatuan spiritual dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah yang juga adalah roh. Sahabat aku dan dia, meski bahasan pada hari ini tentang Allah pemelihara jiwa manusia, namun kita tidak mungkin memilah-milah atau hanya berbicara tentang jiwa tanpa tubuh dan roh.
Sebab tubuh, jiwa, dan roh tidak mungkin dipisah-pisah karena merupakan satu kesatuan yang dinamakan manusia. Allah yang adalah roh yang kekal dan maha kuasa, maha hadir dan maha segala-galanya itu adalah pemelihara jiwa manusia yang merupakan umat ciptaannya. Ia adalah Bapa penuh kasih yang senantiasa memelihara apa yang diciptakannya. Allah adalah pemilik manusia, juga pemilik dunia dan segala isinya. Mazmur 50 ayat 12. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Kisah Rasul 17 ayat 24a. Allah yang sudah menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk manusia, maka sudah dapat dipastikan bahwa Allah pasti memelihara ciptaannya, sebab Allah tidak akan pernah meninggalkan buatan tangannya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah yang sangat menyayangi umat ciptaannya tidak akan tinggal diam ketika umatnya ada dalam bayang-bayang maut. Allah selalu punya cara untuk menolong umatnya. Yang diperlukan adalah kesediaan, ketaatan, dan kesetiaan dari umatnya. Alkitab sangat jelas mengungkapkan melalui para nabi dan imam dan rasul tentang keberadaan manusia yang pada mulanya diciptakan sungguh amat baik menjadi rusak karena dosa pemberontakan Adam dan Hawa, yang berakibat rusaknya citra Allah dalam diri manusia. Manusia yang berdosa mengembara mengikuti keinginan hatinya, sesat seperti domba yang mengambil jalannya sendiri tanpa mempedulikan sang gembala. Namun sang gembala tidak tinggal diam. Gembala itu mencari domba-domba yang hilang dengan memberikan nyawanya sebagai ganti, sebagai kurban agar domba-domba itu selamat. 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Untuk itu marilah kita menghadap Allah senantiasa. Sebagaimana Daud menaikkan miktam atau nyanyian pujian. Mazmur 16 ayat 1-11. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Allah adalah pemelihara atau penjaga jiwa manusia, agar manusia tetap hidup seperti pada tujuan Allah menciptakan manusia.
Amsal 2 ayat 6-8. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Jiwa yang abadi yang Kristus pelihara, yaitu manusia batiniah, yang dapat diperbaharui terus-menerus ketika manusia lahiriah semakin merosot. Dia akan menjaga jiwa-jiwa orang kudusnya dari dosa, dari kemurtatan, dari keputusasaan, ketika mereka menghadapi cobaan-cobaan berat. Dia akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik yang berusaha memangsa mereka. Dia akan menyelamatkan mereka sehingga mereka masuk ke dalam kerajaannya di sorga dengan selamat. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 4 ayat 18. Allah mencintai, menjaga dan menyelamatkan umatnya. Sahabat aku dan dia, setelah kita mengerti dan mengetahui bahwa Allah adalah pemelihara atau penjaga jiwa kita, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 27 ayat 4 berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Diam di rumah Tuhan bukan berarti tinggal di gereja sepanjang hari. Diam di rumah Tuhan berarti hidup bersama Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Dia, merindukan hadirat-Nya dalam segala aspek kehidupan. Pemazmur mengetahui bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng hidupnya. Karena itulah, pemazmur mengungkapkan tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumahnya. Bukan rumah secara fisik, melainkan kehadirannya dan penyertaannya. Menikmati kehadiran Tuhan dalam rumahnya akan memberikan kelegaan, ketenangan, dan keselamatan. Tuhan Sang Pemelihara jiwa manusia menuntun kita seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba. Sebagai respon kita kepada Allah Sang Pemelihara jiwa kita, yang harus kita lakukan adalah mengenal Allah dengan seluruh kebenarannya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dengan iman kita mencari Dia yang sudah terlebih dahulu mencari kita. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Apakah hal ini dapat dilakukan sendiri oleh manusia? Jawabnya adalah tidak. Hanya oleh karena anugerah. Sahabat aku dan dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.